Assalamualaikum ya sayyidati wa maulati ya Fatimatu Zahra. Assalamualaikum ya sayyidati wa maulati ya sayyidata nisa'il alamin. Assalamualaikum ya sayyidati wa maulati ya ummal hasanain. Assalamualaikum ya sayyidati wa maulati ya bid'atal mustafa ya binta rasulillah wa ala abiki wa ba'liki wa baniki wa sirril mustauda fiki. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamiyah wa aqul salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang bijak, mereka semua berkata bahwa kadang keagungan seseorang yang memang agung seagung-agungnya, maka musuhnya pun akan memujinya. Di kitab At-Tabari, At-Tirmidzi diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, aku tidak melihat ada orang yang begitu mirip dengan Rasulullah dalam berjalannya, dalam bertutur katanya, dalam amalan-amalannya, dalam seluruh hal. Aku tidak melihat ada orang yang lebih mirip dengan Rasul seperti Fatimah putri Rasul. Di riwayat kedua di kitab yang sama, Aisyah berkata, aku tidak melihat ada orang yang begitu mirip dengan baginda Rasul dalam segala hal, tanpa kecuali melebihi kemiripan Fatimah Zahra dari ayahnya. Jika Fatimah datang, ayahnya berdiri, lalu tertawa, kemudian menyambutnya dan mencium tangan Fatimah. Tapi jika si ayah datang kepada Sayyidah Fatimah bangun, menyambut ayahnya dengan senyuman, kemudian mencium tangan ayahnya. Sehingga dalam riwayat dikatakan, tidak ada tangan yang dicium oleh Rasulullah selama hidupnya melebihi tangan Sayyidah Fatimah yang begitu banyak dicium oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tentang suaminya Ali dan dirinya, kitab At-Tabari bercerita, kata Rasul, setiap keturunan diambil dari sulbinya kecuali aku, maka keturunanku diambil dari sulbi Ali dan Fatimah. Sehingga kadang orang-orang mempertanyakan, bukankah yang ada sekarang ini keturunan dari seorang wanita, dari putri Rasul, bukan dari putra Rasul? Hadis
yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah di kitab Tabari ini menjelaskan, kata Rasul, setiap keturunan diambil dari sulbinya, kecuali keturunanku, dari sulbi Ali dan Fatimah. Riwayat-riwayat yang saya bacakan di atas, saya hanya ingin berkata bahwa siapapun yang hadir di zaman Rasul, tanpa kecuali pencinta Fatimah, musuh Fatimah, keluarga Fatimah, tetangga Sayyidah Fatimah, atau siapapun, pasti akan meriwayatkan yang sama, bahwa tidak ada orang yang begitu mirip dengan Rasul dalam seluruh hal melebihi Sayyidah Fatimah Zahra. Dan itu cukup untuk menggambarkan bahwa beliau memang wanita yang terpilih, wanita yang Allah ikutkan dalam ayat penyucian sesuci-sucinya, wanita yang Allah ikutkan ketika Allah berkata kepada Rasul, ya Rasul, sampaikan kepada umatmu, jika mereka punya keinginan untuk membayar upah atas apa yang kau lakukan, maka kata Allah, sampaikan bahwa putrimu termasuk bagian dari upah yang harus dibayar itu. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini setidaknya ingin memberikan sedikit upah kepada Rasul yang tidak pantas kita lakukan mungkin. Karena banyaknya kekurangan dari apa yang kita lakukan. Hanya sekedar ingin berkata, terima kasih ya Rasul atas apa yang telah kau lakukan pada kami, atas seluruh pengorbanan yang kau korbankan demi kami, atas seluruh derita-derita yang kau alami demi kami, atas seluruh pengusiran, penghardikan, penganiayaan, lemparan-lemparan kotoran, bahkan kesepakatan untuk membunuhnya, bahkan didatangi, diperanginya, seluruh keluarganya. Terima kasih ya Rasul atas apa yang kau lakukan selama ini dengan cara kami mengenang putrimu ini, yang merupakan sepenggal darimu, yang merupakan salah satu perwujudan ayat suci Al-Quran, bahwa jika Anda ingin berikan upah kepada Rasul sebagai ucapan terima kasih, salah satunya upahnya adalah mencintai putri ini, mengenang putri ini, dan tidak melupakannya. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, pada satu saat diceritakan penduduk surga tiba-tiba melihat cahaya yang begitu agung. Kemudian penduduk surga berkata, ya Allah, bukankah engkau berkata di akhirat ini tidak ada matahari, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tapi ini cahaya ya Allah memenuhi seluruh surga. Cahaya apakah ini ya Allah? Kemudian Allah menjawab, sebagaimana ini ayat suci Al-Quran, la syamsan wala zamharira. Kemudian kata Allah, benar, memang di sini tidak ada surga, tidak ada matahari, tidak ada cahaya yang lain. Tetapi ketahuilah, Ali sedang bercanda dengan putri Rasulullah. Kemudian mereka berdua tersenyum, dan cahaya dari senyumannya itu memenuhi seluruh surga yang ada ini. Ketika putri ini akan memasuki surga, sebuah riwayat berkata, tiba-tiba mereka semua mendengar suara. Kata suara itu, pejamkan mata kalian seluruhnya. Putri baginda Rasul akan berjalan menuju surga. Kemudian mereka semua menunduk dan memejamkan mata, dan putri ini berjalan sampai pada tempat yang agung. Kemudian Allah berfirman kepadanya,
Ya Fatimah, sali tu'ti. Minta, pasti kuberikan. Kemudian kata Sayyidah Fatimah Zahra, ya Allah, di tanganku ini masih ada kepala putraku Al-Husain. Dan masih mengalir deras di tanganku, ya Allah. Yang pertama aku minta, ya Allah, adili semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain. Sebelum apapun. Kemudian Allah mengadili mereka semua. Tidak ada satupun yang selamat, yang pernah terlibat dalam pembunuhan Al-Husain, yang pernah terlibat memberikan kendaraan atau apapun dalam peristiwa pembunuhan Al-Husain. Bahkan sampai hari kiamat, terhadap orang-orang yang terlibat mengomentari keliru tentang Al-Husain, tidak ada satupun yang diselamatkan oleh Allah atas permintaan putri Rasul ini. Kemudian Allah masih bertanya, sali tu'ti, minta, pasti kuberikan. Kata Sayyidah Fatimah, ya Allah, aku minta kepada dirimu, semua orang yang pernah tersenyum atau apapun demi mengenang putraku Al-Husain, berikan kepada mereka seluruhnya syafaat. Kepada mengenang kami Ahlul Bait. Kata Allah, ambil seluruhnya wahai putri Rasul, ambil yang kau mau sebanyak-banyaknya. Hari itu Sayyidah Fatimah Zahra memetik, mengambil umat ini seperti orang memetik bunga-bunga. Seluruhnya diambil. Maka wahai putri Rasulullah, bila kau memetik, mengambil umatmu yang kau selamatkan dengan syafaatmu, maka jangan tinggalkan kami sore hari ini yang hadir. Karena itu syafaat yang terbesar hari itu, yang hanya karena satu senyuman kadang Sayyidah Fatimah mengambil. Maka kita berharap seluruh yang terlibat dalam acara ini, khususnya yang punya rumah, baik yang hidup maupun yang meninggal, Habib Taufik dan seluruh keluarganya, dan yang terlibat dalam menyediakan seluruhnya, keluarga Muhsin As-Satiri, dan keluarga-keluarga yang lain yang terlibat yang hadir. Semoga kita tidak ditinggalkan besok oleh Sayyidah Fatimah Zahra ketika Allah membukakan gerbang sebesar-besarnya. Kata Allah, ambil wahai putri Rasul siapapun yang kau mau, ambil, bawa seluruhnya. Dalam sebuah riwayat, Sayyidah Fatimah Zahra di malam pernikahannya, Rasul mendatangi kamarnya. Setelah mendapat kabar bahwa Sayyidah Fatimah Zahra memberikan baju pengantinnya pada seorang pengemis yang meminta, Rasul mendatanginya, kemudian berkata, wahai putriku, alangkah agungnya dirimu, bahkan baju satu-satunya untuk pernikahanmu kau berikan. Belum selesai Rasul bicara, malaikat Jibril datang kepada Rasul membawa baju dari sorga. Dan kata malaikat Jibril, pakaikan ini kepada putrimu ya Rasul, ini hadiah dari Allah kepadanya. Kemudian baginda Rasul berkata, wahai putriku, selayaknya setiap putri yang akan menikah meminta hadiah dari ayahnya. Mintalah hadiah dariku, aku akan berikan kepadamu. Kata Sayyidah Fatimah Zahra, ya abata ya Rasulullah, wahai ayahku Rasulullah, aku ingin minta hadiah darimu yang tidak pernah diminta oleh siapapun kecuali diriku. Kata Rasul, mintalah wahai putriku.
aku akan mengabulkan apa yang kau minta di malam ini. Kemudian kata Sayyidah Fatimah Zahra, wahai ayah, jika engkau ingin memberikan hadiah kepadaku di malam yang aku bahagia ini, aku hanya minta satu hadiah yang teragung. Sampaikan, kata Rasul. Apa itu, wahai putriku? Aku minta hadiahku malam hari ini, aku diberi izin besok untuk memberikan syafaat kepada umatmu yang pendosa. Putri ini tidak memikirkan hadiah untuk dirinya. Mungkin dia akan meminta perhiasan, dan Rasul pasti mengabulkannya. Mungkin beliau akan meminta yang lain, yang agung. Tidak, kata Sayyidah Fatimah, aku hanya minta diberikan izin memberikan syafaat kepada kita yang pendosa hari ini, kita yang mengenangnya di hari ini. Jika Sayyidah Fatimah berkata kepada umatnya si pendosa akan berikan syafaat, kemudian kita tidak diberi syafaat karena berdosa, kira-kira kita akan berkata kepada Sayyidah Fatimah, bukankah kau berjanji, wahai putri Rasul, syafaatmu untuk kami si pendosa ini? Jika engkau sudah tidak memberi, tunjukkan kami, wahai putri Rasul, kepada siapa kami akan meminta. Sehingga kita bermohon, kita yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan dari kejauhan khususnya, yang hidup maupun yang meninggal, semuanya tidak akan pernah tersia-sia. Semuanya akan dibawa oleh Sayyidah Fatimah. Jika bukan karena kecintaan kita kepada Al-Husain, maka karena beliau berjanji si pendosa akan diambil dari umatnya. Yang mana-mana, wahai putri Rasul, yang penting jangan tinggalkan kami di sore hari ini. Kadang orang-orang tidak tahu sebesar apa Sayyidah Fatimah merubah pandangan masyarakat di hari itu. Di zaman itu, semua orang meriwayatkan bahwa punya anak wanita adalah aib, kehinaan, rasa malu yang besar jika mereka sampai punya anak wanita. Tetapi putri ini, Allah ingin menggambarkan sosok wanita yang berbeda hari itu. Sejak di kandungan ibunya, dia sudah berbicara dengan ibunya di dalam kandungan. Ketika lahir, 4 manusia teragung di dunia ini diturunkan oleh Allah hanya untuk membantu persalinannya. Dan ketika lahir, ketika Rasul diganggu, dilempari kotoran, Sayyidah Fatimah selalu menghibur dan datang kepada Rasul. Sehingga orang-orang mulai bertanya, siapa wanita ini yang tidak pernah absen dari sisi Rasul? Jika mereka menghina Rasul, Sayyidah Fatimah lari, lalu berkata kepada mereka, memarahi mereka. Kata mereka, siapa orang ini? Hanya wanita. Setelah ibunya meninggal, seluruh keburukan ditujukan kepada Rasul. Kini Sayyidah Fatimah yang berdiri, menggantikan seluruh peran ibunya. Jika dulu Ibunda Khadijah yang menghibur, sekarang Sayyidah Fatimah Zahra yang menghibur Rasul setiap Rasul diejek dan dianiaya. Orang-orang terus bertanya, siapa wanita ini yang tidak pernah gentar hari itu? Mereka pernah berencana membunuh Rasul ketika sholat. Sayyidah Fatimah diberi kabar, beliau lari mendekatinya. Sehingga orang-orang tidak jadi melakukan apapun kepada Rasul. Sampai akhirnya Rasul hijrah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah,
Rasul belum masuk ke kota Madinah. Hampir 4 hari Rasul belum masuk ke kota Madinah. Orang-orang bertanya, siapa yang ditunggu Rasul? Kata mereka, Rasul menunggu kafilah Ali, yang di dalamnya ada putrinya Fatimah Zahra. Begitu datang rombongan ini, Rasul langsung memeluk putrinya. Setelah itu kata Rasul, sekarang kita masuk ke kota Madinah. Orang-orang bertanya, siapa wanita ini? Rasul tidak masuk ke kota Madinah. Hampir 4 hari. Hanya menunggu satu wanita yang begitu agung di mata Rasul. Sayyidah Fatimah Zahra. Sesampainya di kota Madinah, satu pemandangan yang sama sekali tidak ada dan tidak lazim. Ketika ada sebuah peperangan besar, perang awal yang perang begitu dahsyat, yaitu perang Badar. Mereka semua sudah siap dengan senjatanya. Mereka menunggu, hanya menunggu aba-aba dari Rasul. Tiba-tiba mereka melihat Rasul hilang. Mereka bertanya, kemana baginda Rasul? Kenapa tidak tampak? Kemudian tiba-tiba Rasul keluar dari rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian kata Rasul, jika aku telah sampai ke rumah Fatimah Zahra, barulah kita berangkat. Rasul datang ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Tahukah Anda apa yang dilakukan Rasul di rumah Sayyidah Fatimah ketika akan berangkat ke peperangan? Rasul mencium Sayyidah Fatimah Zahra, mencium lehernya. Kata Rasul, aku mencium aroma surga. Kemudian Rasul mencium tangan Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian beliau berpamit kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Siapa wanita ini? Kata mereka. Kita akan berangkat peperangan yang akan mengakibatkan hidup dan mati. Tiba-tiba rumah terakhir yang dipamitin, yang dihadiah datangi, rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Mereka bertanya lagi, siapa wanita ini? Sebegitu agungkah di zaman itu? Ketika Anda tahu betapa hinanya wanita di hari itu. Kemudian Rasul berangkat, menyongsong peperangan yang berkobar begitu besar. Perang terbesar dalam Islam, dalam jumlah yang tidak sebanding, yang jauh dari sebanding, yang begitu besar. Selesai pulang dari peperangan, tiba-tiba mereka melihat Rasul tidak kemana-mana. Rasul langsung masuk ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Didatanginya putri ini. Untuk kedua kalinya Rasul menciuminya. Lalu mereka berkata, rumah siapa ini? Kata mereka, hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin, kata mereka, komandan teragung baginda Rasul. Mereka melihat dengan mata mereka, begitu datang memasuki rumah ini, dan mencium lehernya, dan mencium tangan Sayyidah Fatimah Zahra. Siapa wanita ini? Kata mereka. Semua berubah pandangan. Kata mereka, itu putri Rasul. Sejak itu orang-orang mulai menghargai putri-putrinya. Semuanya berubah pandangan melihat cara Rasul memperlakukan putrinya ini. Mereka pikir ini kejadian hanya sekali-kali. Ternyata tidak. Di setiap peperangan Rasul melakukan ini. Jika mereka sudah melihat Rasul memasuki Sayyidah Fatimah, berarti mereka akan berjalan peperangan. Dan jika mereka melihat pulang, mereka pasti melihat Rasul mesti memasuki rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Itu dilakukan oleh Rasul di seluruh peperangan. Ada sebuah kejadian di perang Uhud, di mana tiba-tiba di perang Uhud
Karena sebagian tidak mendengarkan perintah Rasul. Akhirnya kaum muslimin kemudian sebagian terbantai, terbunuh. Padahal sebelumnya mereka sudah menang. Ketika mereka pulang, Sirah Halabiyah bercerita, ada satu wanita tiba-tiba berdiri. Kemudian wanita ini berkata, seakan mencari, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Orang-orang yang pulang dari perang Uhud, yang begitu bersedih karena korban hampir 60-70 orang. Orang-orang melihat wanita ini tidak ada yang berani menyampaikan. Tidak ada satupun yang berani menyampaikan. Kalau suami, anak, dan saudaranya tiga-tiganya terbunuh di perang Uhud. Akhirnya tiba-tiba satu orang mendatangi wanita ini dan berkata, wahai wanita, aku lihat dari tadi engkau menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku sebenarnya tidak mampu menyampaikan ini. Tiba-tiba wanita ini menangis. Ada apa? Apa yang terjadi? Kata orang ini, suamimu, saudaramu dan putramu semuanya terbunuh. Kata wanita ini, jangan kabarkan suamiku, saudaraku dan putraku. Aku menangis karena aku khawatir sesuatu terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bagaimana dengan Rasul? Kata orang ini, Rasul selamat. Kata wanita ini, tunjukkan kepadaku di mana Rasul, agar aku yakin bahwa beliau selamat. Kemudian Rasul datang dengan luka-luka. Wanita itu hanya melihat sambil menangis dan berkata kepada baginda Rasul, kullu musibatin ba'daka saghira ya Rasulullah. Seluruh musibah kecil ya Rasul, asal tidak menimpa dirimu. Dengan tangisan wanita ini hanya berkata, yang aku takutkan ya Rasul, engkau yang terbunuh dalam peperangan ini. Yang lainnya aku tidak hiraukan ya Rasul untukmu. Selesai menyampaikan seluruhnya kepada Rasul, wanita ini dikabarkan pergi ke Uhud. Kemudian meminta tolong dari beberapa orang menaikkan jenazah suami, saudara dan anaknya. Dan wanita ini terlibat dalam seluruh proses penguburannya. Tapi kata wanita ini, demi Allah, seluruhnya kecil, asal tidak menimpa engkau ya Rasulullah. Selesai itu, mereka melihat adegan yang sedemikian menyedihkan. Rasul pulang dengan memendam ribuan duka atas wafatnya hampir 60-70 sahabatnya. Belum luka-luka yang diderita dirinya, belum luka-luka yang diderita Ali, karena selalu menghadang pasukan musuh saat itu. Tiba-tiba mereka melihat kebiasaan Rasul tidak pernah berubah. Rumah pertama yang dimasukinya tetap rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau yang mengobati. Mereka bertanya lagi, ada apa dengan wanita ini? Seluruh prosesi Rasul selalu dimulai darinya dan berakhir kepadanya. Dan begitu seterusnya di setiap peperangan. Rasul tidak pernah merubah kebiasaannya. Selalu Sayyidah Fatimah Zahra yang menjadi tolak ukur Rasul dalam proses keberangkatan maupun kepulangannya. Sehingga kata sebagian orang, dari rumah putri Rasulullah dimulai seluruhnya, dan di rumah putri Rasulullah berakhir seluruhnya. Itu rumah yang paling sering dikunjungi Rasul. Sayyidah Fatimah Zahra menjadi sedemikian agung di mata Rasul
Kata Amirul Mukminin salamullahi alaih, putri ini mengikuti Rasul setapak demi setapak. Dalam ibadahnya, suaminya menjadi saksi. Tempat sujudnya menjadi saksi. Putranya yang masih kecil menjadi saksi. Jika ibuku sholat, dia sholat sepanjang malam. Kemudian dia berdoa sepanjang malam. Dan kadang mendoakan orang-orang. Sehingga aku bertanya, wahai ibu, kapan mendoakan keluargamu? Kata Sayyidah Fatimah, tetangga, baru nanti keluarga. Seluruh ibadahnya mencerminkan tentang tingkatan spiritual yang begitu tinggi. Permohonan-permohonannya, doa-doanya, semua menggambarkan tingkat spiritual. Tidak ada dalam doa-doanya belum meminta materi. Tidak ada dalam doa-doanya belum meminta kesenangan-kesenangan. Yang ada dalam doanya adalah penghambaan, ketawaduan, perasaan ingin diampuni, permohonan. Sehingga itu sangat menggembirakan Rasul. Sangat membuat Rasul terharu. Kerelaannya. Bagaimana beliau begitu rela menghadapi seluruhnya. Tidak pernah mengeluh. Cerita Mekah, Anda tanya pada orang Mekah. Seluruh penderitaan Rasul, Sayyidah Fatimah yang menanggungnya. Dan beliau begitu rela menerima ini seluruhnya. Di Madinah, luka Rasul, penderitaan Rasul, apapun yang terjadi pada Rasul, Sayyidah Fatimah selalu ada di sampingnya. Dan rela menerima ini seluruhnya. Diberikan suami sebagai wasi yang teragung, kata Rasul, yang kadang hidupnya pas-pasan. Beliau begitu rela menerima kehidupan ini. Di saat hari pernikahannya, di saat mengasuh anak-anaknya, dengan apapun yang beliau miliki, semuanya beliau selalu hanya berkata, "Inni radin ya Rabb." Aku rela ya Allah dengan seluruhnya ini. Sehingga kata Imam Ali salamullahi alaih, istriku tidak pernah menuntut apapun dariku. Dan jika aku tidak membawa apapun, yang kulihat hanya tersenyum. Demi Allah, dia tidak pernah cemberut kepadaku. Ibadahnya, kerelaannya, sungguh membuat Rasul terpesona dengan putrinya ini. Sehingga Rasul benar-benar mendidiknya. Sebagaimana Rasul mendidik suaminya Ali ibn Abi Thalib salamullahi alaih. Sehingga dalam keilmuan, jika para wanita mendapatkan apapun masalah keilmuan, pasti rujukannya Sayyidah Fatimah Zahra. Memang benar kalimat tadi. Anti syibhun nabi fi kulli syai'in. Yashhaduna an-nabiyya in syahaduk. Engkau menyerupai Rasul dalam seluruh hal. Dan mereka menyaksikan pribadi Rasul ketika mereka menyaksikan Sayyidah Fatimah Zahra. Dalam seluruh hal. Jalannya, pembicaraannya, akhlaknya, tingkah lakunya, seluruhnya menggambarkan pribadi Rasul. Seorang pejuang yang begitu tangguh. Yang rela membersihkan darah suami dan ayahnya setiap pulang dari peperangan. Padahal itu darah dua orang yang paling dicintainya di dunia ini. Karena itu setelah Rasul meninggal, kata Sayyidah Fatimah, aku yang paling kutakutkan panjangnya umurku tanpa ayahku. Sehingga beliau mengeluh, menangis setelah kehilangan ayahnya. Beliau berjuang bersama ayahnya sampai akhir hayatnya. Beliau tangguh, tidak mengeluh, menghadapi seluruhnya. Sehingga pandangan wanita hari itu berubah.
Ini yang saya maksud dari tadi. Semua orang berubah. Dulu mereka memandang wanita rendah. Kata mereka, hari ini ada Fatimah Zahra. Di mana ketika Allah menyucikan Ahlul Bait, mengagungkan Ahlul Bait, meminta balasan kalian agar mengagungkan Ahlul Bait, selalu Sayyidah Fatimah dimasukkan. Ini bagian dari itu, kata Allah. Hari ini para wanita mulai mengangkat matanya, mulai mengangkat kepalanya. Mereka bangga bahwa di antara mereka ada wanita yang seagung ini, yang dipuji Allah dan Rasulnya. Bahkan saya selalu berkata, ketika seorang lelaki kadang memandang rendah wanita, ketahuilah, saya belum baca riwayat ada seorang lelaki yang mampu mencapai tingkat kenabian ataupun imamah selain Rasul dan imam. Belum ada riwayat yang berkata ada yang mencapai itu. Tetapi ada seorang wanita yang bukan nabi, bukan imam, tapi menggapai derajat keimamahan, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Sejak itu seluruh pandangan tentang wanita berubah. Mereka tidak bisa lagi meremehkannya. Pejuang, tangguh, berkorban. Akhirnya saya tidak mungkin tidak bercerita, karena ini bagian dari hari kelahirannya. Hari kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra adalah hari kelahiran kaum wanita. Hari kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra adalah hari ketika syariat yang ditujukan untuk wanita terpentas 100% tanpa kecuali. Beliau melakukan seluruh ibadah, seluruh ritual 100%, tidak pernah berkurang. Kenapa? Kadang seorang wanita kurang dari ibadahnya karena ada nifas dan menstruasi. Dan Sayyidah Fatimah Zahra seumur hidup tidak pernah nifas dan tidak pernah menstruasi. Sehingga 100% semuanya terwujud dalam diri beliau. Beliau contoh wanita yang sempurna seperti lelaki. Tidak ada kekurangannya. Seorang wanita tidak pernah datang bulan, tidak pernah nifas. Tapi lihat, bisa memberikan anak kepada Ali. Dan anak-anak yang oleh Rasul dikatakan anaknya pemimpin sorga, bukan penduduk sorga. Andai kita dikatakan sebagai penduduk sorga, alangkah bahagianya. Tapi kata Allah tidak. Putra Fatimah bukan penduduk sorga, tetapi pemimpin penduduk sorga. Hari kelahirannya bagi saya adalah cermin hari kematiannya. Dan hari kematian Sayyidah Fatimah Zahra cermin hari kelahirannya. Apa yang terjadi? Di hari-hari akan kematiannya, beliau melihat banyak hal yang terjadi saat itu setelah wafatnya Rasulullah. Banyak kejadian-kejadian. Kejadian tentang wasiat Rasul yang tidak terlaksana. Dan beliau tentu punya tanggung jawab dan tugas untuk ini. Beliau tidak mungkin duduk di rumah. Karena beliau pejuang dari awal. Beliau tahu jalannya risalah ini setapak demi setapak. Beliau tahu perjalanan-perjalanan Rasul dari Mekah ke kota Madinah. Beliau harus bersikap. Beliau tidak boleh duduk. Beliau keliling ke kota Madinah. Beliau menyampaikan, bukankah Rasul telah berwasiat tentang suamiku? Tiba-tiba mereka serempak menjawab, maaf, kami tidak bisa memberikan itu. Beliau pulang. Setiap Rasul akan berangkat peperangan, rumah Sayyidah Fatimah yang terakhir dipamitin. Dan jika pulang dari peperangan, rumah Sayyidah Fatimah yang awal kali didatangin. Tahukah Anda, setelah wafatnya Rasul, demi menegakkan risalah ini,
Karena Sayyidah Fatimah merasa punya tanggung jawab. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka serempak. Dalam sebuah riwayat, mereka berbondong-bondong mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar rumah yang paling sering didatangi baginda Rasul ini. Dan Sayyidah Fatimah tidak gentar sedikit pun. Bahkan maju. Sehingga akhirnya beliau terkena sesuatu. Kelihatannya, jika Anda bercerita Al-Husain yang begitu berani di padang Karbala, jangan heran dengan Al-Husain. Lihat ibunya seorang diri bisa mampu mengalahkan seluruhnya. Apa yang dikalahkan Sayyidah Fatimah? Tubuh Sayyidah Fatimah terluka. Tulang pusatnya patah. Janinnya gugur. Tapi cerita yang dilakukan tidak pernah habis sampai yaumul kiamah. Orang itu kalah. Orang-orang itu tidak lagi punya cerita. Jadi Al-Husain hanya gambaran kecil dari gambaran Sayyidah Fatimah Zahra. Yang dilihat dengan mata oleh Al-Husain. Bagaimana ibunya berjuang di rumah itu. Ketika rumah itu akan dibakar. Di sampingnya adalah Hasan dan Husain yang masih kecil. Mereka melihat ibunya sedemikian gigih. Keliling. Hanya sekedar ingin menyampaikan apa yang pernah diwasiatkan ayahnya Rasulullah. Hanya untuk itu. Tidak untuk yang lain. Hanya ingin mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Tidak lebih dari itu. Seluruhnya dilakukan. Saya tidak akan mungkin lagi melanjutkan dengan peristiwa detik-detik wafatnya. Agar hari yang menyenangkan ini tidak berubah menjadi tangisan. Walaupun tangisan tentang Sayyidah Fatimah akan tetap kekal di setiap hati kaum mukminin. Sebenarnya tangisan Ibunda Zainab di Karbala awal kali itu tangisan Sayyidah Fatimah Zahra di Madinah yang diwasiatkan melalui putrinya. Sebenarnya tangisan Imam Hasan di akhir hayat ketika terseduh-seduh dan berkata, kata Imam Hasan. Kata Imam Husain, wahai kakak, mungkin racun ini sudah sedemikian menyakitimu. Kata Imam Hasan, tidak wahai adikku, demi Allah tidak. Aku tidak menangisi racun ini. Aku teringat ibuku bagaimana menangisimu ketika engkau besok seorang sendiri di Karbala. Itu tangisan Sayyidah Fatimah Zahra. Sehingga kata Imam Hasan, la yaumaka yaumika ya Aba Abdillah. Tidak ada besok hari seperti harimu wahai Al-Husain. Ini tangisan Sayyidah Fatimah Zahra. Sehingga kita berharap, ya Allah, dengan mengenang putrimu ini, mudah-mudahan kami, ya Allah, terpilih menjadi orang-orang yang tangguh berjuang. Sehingga kami tahu di mana kami ini berdiri, di mana kami duduk, apakah di jalanmu atau tidak. Sudah seberapa banyak kita berbuat. Ketika Allah meminta upah, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sudah seberapa banyak kita lakukan untuk al-qurba? Ataukah kita sudah sibuk dengan mengurusi urusan orang lain yang bukan urusan kita, dan kita menganggap itu di jalan Allah, lalu kita lupa mendekatkan kepada al-qurba. Kita lupa menjadikan al-qurba sebagai tolak ukur seluruh perbuatan kita, sehingga kita tidak merasa tenang ketika kita jauh dari al-qurba, jauh dari upah yang diminta oleh Allah. Sehingga kita lebih sibuk memikirkan diri sendiri, sibuk memperbaiki keluarga sendiri, sibuk memperbaiki tingkah laku sendiri, dan tidak berangan-angan tentang orang yang tidak kita tahu. Sehingga kita semua mendapatkan berkah dari peringatan Sayyidah Fatimah Zahra. Akhirnya wahai putri Rasulullah,
Engkau boleh pilih, wahai putri Rasul. Kami pasrah kepadamu. Engkau boleh pilih di antara dua, wahai putri Rasul. Gapai kami semua, karena kami orang yang mengenang Al-Husain sebagaimana janjimu di hadapan Allah. Gapai kami semua, orang-orang tua kami, keluarga-keluarga kami yang hadir saat ini, yang mendengarkan saat ini. Semuanya gapai, wahai putri Rasulullah. Jangan biarkan keluarga kami. Kami tidak punya harapan yang lain. Dan andai kata yang kami lakukan untuk Al-Husain pun menurutmu tidak ikhlas, tidak kau terima, kami mohon yang kedua. Bukankah kau berjanji di malam pernikahanmu untuk memberikan syafaat kepada umat Rasul yang pendosa? Maka gapailah kami. Gapailah kami, wahai putri Rasulullah. Ajarkan pada kami bahwa mengoreksi diri sendiri lebih kami utamakan daripada mengoreksi orang lain. Sehingga hidup kami terpenuhi dengan perbaikan-perbaikan. Bukan pengerusakan-pengerusakan yang kemudian mereka berpikir itu kebaikan. Terimalah ya Allah, melalui putri nabimu ini, seluruh hajat-hajat kami, seluruh doa-doa kami. Jauhkan dari kami seluruh keburukan-keburukan yang ditimpakan manusia kepada kami. Sehingga semua tadi yang terlibat, semoga keterlibatannya satu ujung pun tidak ditinggalkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah Az-Zahra, ya binta Muhammad, ya qurrata ainir Rasul, ya sayyidatana wa maulatana, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna biki ilallah wa qaddamnaki baina yaday hajatina ya wajihatan indallah isfa'i lana indallah ya wajihatan indallah isfa'i lana indallah ya wajihatan indallah isfa'i lana indallah. Semoga yang kita sampaikan diterima oleh Allah. Bihaqi Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin. Afwan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah min qawlin bila amal wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wallahul musta'an wa huwa rabbul musta'afin. Aqul lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.